Halo guys, selamat datang di channel Sin. Di video kali ini gue akan bermain game Baby in Yellow. Di video sebelumnya gue membuka pintu memakai bola emas. Ternyata isinya adalah bayi iblis banyak cuy. Satu satu bayi gue urus pusing apalagi banyak. Nah, sekarang gue akan memainkan ini dengan tema berbeda cuy. Seperti biasa ya, kita di awal permainan diperlihatkan dengan lift sedang naik ke atas ruangan. Setelah gua sampai di atas ruangan, di situ gua disuruh untuk membuka komputer. Ternyata komputernya memakai sandi. Terus ya setelah mau gak mau harus mencari sandi cuy. Setelah mendapatkan sandi, gua pun memasukkan sandinya dan membuka email. Isinya itu adalah surat pernyataan karyawan diterima. Tapi harus cetak dulu cuy. Cetak surat pernyataannya. Setelah gua cetak dan mendatangani, terus setelah itu gua mendapatkan kartu karyawan. Nah, kartu karyawan ini dimasukkan ke dalam itu dan pintunya terbuka. Jadi intinya itu adalah kunci untuk membuka pintu dan mengasuh bayi. Nah, di hari pertama gue mengasuh bayi dengan bermain-main sama si bayi, bermain-main sama si bayi, main tembak-tembakan, main seluncuran, terus menyusui. Nah, setelah menyusui seperti biasa ya, kalau udah menyusui pasti kentut cuy. Oke, setelah itu gua mengganti popoknya. Setelah mengganti popoknya, nah di sini ada tambahan ya. Nggak kayak seperti game sebelumnya, nggak ada kayak gini. Ada evaluasi. Evaluasi biar bayinya bisa diatur dan nggak ngamuk gitu cuy. Dengan cara memasukkan bayinya. Setelah itu menekan tombol yang dengan ada nada dan aturannya. Setelah berhasil, gua membakar bayi tersebut. Setelah membakar, fase kedua itu adalah menyetrum bayi. Setelah itu bayinya tidur cuy. Oke. Sesudah bayinya tidur, gua mengantar bayinya ke tempat tidurnya. Oke. Di hari pertama gue mengasuh bayi dengan sempurna gitu, gak ada gejala apapun, gak ada halangan apapun gitu cuy. Oke, di hari pertama selesai dan gue pun mendapatkan stiker. Nah, setelah mendapatkan stiker,
Stikernya ini ditempelkan di pohon yang nggak ada bunganya. Jadi bunganya diganti sama stiker. Di hari kedua, seperti biasa, gua mengasuh bayi, cuy. Tapi bayinya kemana nih? Jadi gua harus mencari-cari gitu. Bayinya ada di mana gitu. Oke, setelah gua kesana kemari mencari, nggak ada ya. Ternyata ada di pojok nakal, cuy. Kayak lagi dihukum gitu dia. Bayinya di pojok nakal itu kayak lagi dihukum. Apa ya kesalahannya? Kayaknya ada di hari pertama ya. Gua pas hari pertama itu pas pulang itu ngeblank dan tiba-tiba masuk di hari kedua, nggak masuk ke lab dulu gitu cuy. Kayaknya itu kesalahannya. Oke, sesudah gua membawa bayi dan aku mau menyenangkan bayi gitu biar nggak ngambek dengan menceritakan yang ada di buku. Tapi si bayinya menghilang cuy. Ini nakal banget sih. Tiba-tiba dia ngambek gitu. Pengen dibuka pintunya. Oke, gua bantu dibuka ya pakai tombol itu ya. Ternyata kegencet. Kegencet cuy. Bayinya puas sih. Oke, kasihan ya gua bantu aja. Setelah itu bayinya main mobil cuy. Waduh. Ini langsung berantakan nih ruangan cuy. Oke. Di situ gua mau menghentikan si bayi yang sedang menyetir pakai mobil dengan cara mengoleskan oli ke jalannya bayi ya, jalannya mobil gitu, biar mobilnya terpeleset dan jatuh. Setelah jatuh si bayinya, gue langsung mengevaluasi gitu. Di sini nggak ada ini gitu ya, harus menyusui. Tiba-tiba langsung evaluasi sih, karena dia langsung nakal gitu. Nah, dievaluasi dengan cara biasa ya, membakar setelah membakar dan menyetrum si bayi. Nah, sekarang gue di sini akan melabeli bayi yang sudah di ospek ya, biar dia menurut sama orang tuanya gitu. Untuk dikirim ke pengasuh selanjutnya untuk diasuh gitu. Ini untuk merekrut ya. Kalau saya ini untuk merekrut, beda lagi untuk mengasuh gitu. Ya oke. Di sini bayinya udah pantas untuk diasuh ya. Setelah dilabeli dan dikirimkan ke pengasuhnya. Di sini gue disuruh untuk membersihkan ruangan. Setelah membersihkan ruangan dan menyetel kaset cuy. Dan ternyata itu kasetnya untuk
memanggil bayi iblis. Nanti bakal muncul ya, hitam-hitam di lantai. Nanti bakal muncul bunga yang belum mekar. Nah, setelah dibuka bunganya, ternyata ada bayi, cuy. Harusnya itu dilahirkannya dari rahim ya. Ini dari bunga. Wah, nggak logis sih. Emang ini bayinya iblis banget. Dipanggil gitu. Bukan melahirkan, tapi dipanggil. Setelah itu gue mengantarkan bayinya ke tempat tidurnya. Setelah mengantarkan bayi ke tempat tidur, gue pun disuruh pulang ya, dan mendapatkan stiker yang kedua. Di sini gue mau langsung pulang, ternyata disuruh pilih pembantu, cuy. Pembantu selanjutnya tadi, pembantu-pembantu yang gue kirim kemarin itu ternyata pada kabur gitu, cuy. Sekarang ganti lagi. Setelah memilih pembantu, nah di sini gue pun bisa pulang dengan tenang. Di hari ketiga, seperti biasa mengasuh bayi lagi. Dan setelah gua masuk ke dalam ruangan, bayinya sudah ada di atas mainan, cuy. Jadi mainannya ini buat istana, di atas istananya. Iya, gua pun runtuhin ya istana bayinya. Setelah gua angkat ya bayinya itu, gua main-main dulu sama si bayi dan gua angkat. Anjir, ada sesuatu yang terjadi, cuy. Setelah itu gue tiba-tiba ada di ruangan staf dan disuruh untuk memakan apel karena perayaan bayi yang sudah dirilis kemarin gitu, cuy. Oke, setelah gue memakan apel, tiba-tiba gue dikagetkan dengan seseorang yang memakai baju warna kuning dan mukanya serem gitu. Kaget gue, anjir. Oke. Setelah itu gue disuruh untuk menggambar dulu biar bayinya seneng. Oke, sudah gambarnya sudah jadi. Gue disuruh untuk memutar kaset, cuy. Nah, kaset tersebut muncul lagi bayi, cuy. Jadi gue ngasuhnya bayi sekarang 2. Hebat. Setelah muncul bayi, langsung gue disuruh untuk menyusui. Setelah menyusui, tiba-tiba bayi yang satu lagi ngamuk, cuy. Bukan ngamuk, tapi apa ya, ngambek lah. Oke, cara apa ya, biar dia senang lagi, kita sogok pakai makanan bayi ya yang ada di ruangan staf. Ada di kulkas. Nah, setelah gue ambil, gue diingatkan sama si ini ya, sama si staf ini, jangan dimakan makanan bayi, itu bukan makanan kamu. Tiba-tiba gue ada di ruangan toilet memakan makanan bayi. Oke, gue kembali dan apa ya, untuk membujuk si bayi yang sedang ngambek.
ternyata ruangan staffnya itu dikunci cuy, ngambek asli karena makanannya dimakan sama gua. Gua mencari jalan ya untuk ke sana dan ada ruangan ventilasi. Nah, di ruangan ventilasi itu ada boneka cuy, boneka yang bisa hidup. Boneka Plague. Kenceng dia suara larinya. Setelah itu gua jatuh ke bawah dan disuruh untuk membangunkan bayi Dajjal tersebut. Nah, setelah gua membangunkan, nah itulah yang terjadi. Setelah kejadian itu, gua pun bangun dan dimarahi sama staff ya. Oke. Di sini staffnya nyuruh gua untuk mengantarakan pemanggang roti ke alamat 110. Nah, di alamat 110 itu kan di season 1 gua bermain itu ada yang ngirim. Nah, ternyata ini pengirimnya cuy. Wah, ini plot twist sekali. Di hari ke-22. Kok tiba-tiba ada di hari 22? Aneh sekali. Oke, lanjut aja ke dalam game. Di sini gua masuk dan sudah mendapatkan banyak stiker ya. Udah banyak sekali. Nah, dan di sini gua mengasuh bayi sampai 3 bayi cuy. Dia lagi bermain-main dan ada bayi yang sedang bermain kapal. Gua pun rebut remote-nya. Ternyata kapalnya terbentur di atas ruangan. Nah, gua pun disuruh staff untuk menurunkan kapal tersebut. Nah, oke, aku mencari cara dengan mengasih bayi es krim biar bayinya menjadi obesitas berat cuy. Nah, sekarang gua akan mengambil kapal dengan cara biar bayinya terbang gitu. Ada mainan jungjet-jungjetan dan bayi pun terpental ke atas sana. Nah, di atas ventilasi itu ada orang yang mengerikan lagi. Dia lagi mengintai saya gitu. Oke. Setelah itu gua disuruh untuk mengganti popok bayi. Sesudah gua sampai di ruangannya, tiba-tiba ada boneka masuk cuy. Boneka itu meretas semua sistem yang ada di ruangan ini. Nah, sekarang gua disuruh untuk membersihkan boneka tersebut dengan vacuum cleaner. Oke, gua membersihkan boneka satu persatu. Nah, yang satu lagi ada di mesin pending. Oke, setelah mendapatkan itu gua harus mengisi evaluasi karyawan. Nah, setelah mengisi tersebut, gua pun tiba-tiba masuk ke alam lain cuy. Setelah itu gua pun disuruh nidurin bayi yang sudah tertidur, dan gua pun pulang. Ternyata gua pulang pun di situ ada karantina. Ya, harus mau gak mau harus tidur di kursi cuy. Di hari berikutnya gua bangun dan dikagetkan dengan sesosok kultus sesat cuy, dengan memakai topeng dan baju kuning. Oke. Setelah itu
Gua masuk ke dalam ruangan pengasuh bayi dan disuruh untuk mengganti popok-popoknya, cuy. Setelah mengganti popok dan langsung dievaluasi. Seperti biasa ya, mengevaluasi si bayi ini dengan membakar si bayi dan menyetrum si bayi. Nah, di sini ada yang beda, cuy. Tiba-tiba rusak dan bayinya nggak ada gitu. Oke, gua pun mencoba untuk mengecek apa yang ada di dalam, apa yang bisa dibenerin. Ternyata gua masuk ke dalam dunia lain, cuy. Yaitu gua ikutin terus alurnya. Dan gua di situ diperlihatkan dengan kerja terus menerus, gak ada hentinya, mengasuh bayi dengan gila dan diteror. Di sesi yang kedua ini disuruh menanam bayi dengan mengasih susu biar bayinya bertumbuh besar. Nah, di sesi yang ketiga ini mencari puzzle dan membuka kotak yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah topeng. Setelah itu gua pun memakai topeng tersebut dan diperlihatkan dengan sesosok kultus sesat dengan memakai topeng seperti kayak gua. Di situ gua pun mendekat dan di situ pun The King's Tree at last revealed to you. Oke, setelah gua sadar, di situ diperlihatkan dengan bayi yang sudah bisa dikirimkan ke pengasuhnya. Dan gua pun mengirimkan bayi tersebut dan tiba-tiba bayinya diculik sama si sosok sesat, cuy. Dan ini pengiriman bayinya rusak, cuy. Gua pun masuk ke situ. Gua di situ masuk ke dalam kantor staf ya. Setelah sampai di kantor staf, gua pun mencoba untuk membuka karantina, cuy. Setelah gua mencari cara gitu dan bisa lah masuk ke dalam komputer dan membuka karantinanya tersebut. Setelah gua membuka karantina, diperlihatkan dengan sesosok kultus sesat sedang memegang bayi
yang akan masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Oke, di situ pun gue langsung menyelamatkan bayi tersebut karena dipegang sama kultus sesat. Yang benar aja di situ benar cuy, ada lubang. Dan di situ gue pun masuk dan tibalah di ruangan lain ya, di alam beda. Setelah gue sampai di ruangan lain, gue diperlihatkan dengan banyak bunga yang belum mekar, yang isinya itu adalah bayi. Dan gue pun disuruh masuk sama si stafnya ini. Ternyata kultus sesatnya ini adalah penyembah bayi Dajjal, anjay. Gelo ya. Lanjut. Dan gue pun di situ direkrut sama si pemimpin kultus sesat ini. Dan jadilah kultus sesat. My devoted, the king turns his gaze upon you. From his tree came his children, and we nurtured their growth. We fed their hunger. Now its roots, strengthened by their feast, bring him to our world. Rejoice, Dr. Arkham. The last remaining seeker is crushed. The cat gained his trust and led a child to his refuge. Now the world's door has been cast open. The Doctor is alone, adrift in ruin. Nothing will stand against us. Nothing will deny his growth. Nothing will silence his children. Soon, the king arrives. Epilog. Nah, dan ternyata di season 3 kemarin si karakter utamanya selamat dan robotnya mau dihidupkan kembali. Oke. Plot twist sekali ya. Kayaknya di season selanjutnya ini adalah babak tamatnya gitu ya. Babak penjelasan yang paling membagongkan. Oke, sebelum itu kalian untuk coba subscribe channel ini biar videonya berkembang. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Dadah.